Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Nurhasan Agustin dengan NIM C1A018030 selaku moderator dan akan menerangkan materi mengenai pengertian keseimbangan eksternal dan internal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Farihan Nawal Irbah, Hilman Aziz, Neneng Siti Nurhasan Agustin, Muhammad Batijevki, Regina Afifah, dan Agustinus Danan Jaya. Dalam pemaparan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keseimbangan eksternal dan internal. Dalam keseimbangan eksternal dan internal, kondisi neraca pembayaran memiliki peranan yang sangat penting karena memiliki dampak terhadap posisi cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas moneter. Sedangkan cadangan internasional secara langsung dapat mempengaruhi nilai tukar. Oleh karena itu, kebijakan intervensi yang dilakukan oleh pihak otoritas memiliki konsekuensi, yaitu adanya dilema antara pencapaian sasaran-sasaran domestik seperti pemenuhan tingkat kerja, pertumbuhan, dan pengendalian tingkat harga, dengan upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar dan stabilitas neraca pembayaran. Hal ini dikarenakan intervensi yang dilakukan akan mempengaruhi tingkat penawaran uang, sehingga terjadi konflik antara pencapaian tujuan keseimbangan eksternal dengan keseimbangan internal. Dalam pengertiannya, keseimbangan eksternal merupakan suatu keadaan keseimbangan dari neraca perdagangan yang surplus untuk menutup kekurangan cadangan internasional suatu negara. Sedangkan pada pengertian keseimbangan internal merupakan kondisi di mana suatu perekonomian dapat memanfaatkan sumber daya sepenuhnya secara produktif dan memiliki stabilitas pada perekonomian serta tingkat harga yang stabil. Dengan begitu, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal yang merupakan keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kecepatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Selanjutnya, dilanjutkan oleh pemapar yang kedua. Saya Regina Afifah Purbasari, NIM C1A018042, akan melanjutkan presentasi dari teman saya sekarang mengenai dampak ketidakseimbangan eksternal dan internal. Ketidakseimbangan eksternal dampaknya antara lain jika negara tersebut mengalami defisit, maka negara yang bersangkutan tidak mampu membayar hutang-hutang luar negerinya karena terlalu banyak impor yang dilakukan dibanding ekspornya. Dan jika negara tersebut mengalami surplus, dikhawatirkan negara yang mengutang tidak mampu membayar hutangnya di masa mendatang karena nilai tukar mata uang yang begitu tinggi, sehingga memberatkan negara yang menghutang tersebut. Selanjutnya, dampak ketidakseimbangan internal. Dampaknya yang antara lain inflasi yang tidak terkendali. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan harga-harga barang naik sehingga masyarakat tidak mampu membeli barang kebutuhan sehari-hari. Dampak lainnya yaitu pengangguran yang meningkat. Pengangguran yang meningkat dapat menyebabkan kesejahteraan dan keamanan pada masyarakat turun karena angka kriminalitas naik karena pengangguran yang terlalu tinggi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Saya Farihan Nawal Irbah, NIM C1A018016. Saya akan mempresentasikan faktor-faktor ketidakseimbangan neraca perdagangan internasional. Yang pertama,
biaya produksi. Salah satu contohnya yaitu biaya produksi minyak bumi di negara Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan biaya produksi minyak bumi di negara Arab. Maka dari itu, industri Indonesia lebih memilih mengekspor minyak buminya daripada membeli produk lokal. Yang kedua ada nilai tukar mata uang. Negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang tinggi dalam perdagangan internasional memiliki daya saing yang rendah dibandingkan negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang rendah. Yang ketiga, standarisasi barang impor. Penerapan standar tertentu untuk suatu barang yang diperbolehkan beredar di negara tertentu dapat menjadi hambatan untuk suatu negara yang mau mengekspor ke negara lain. Yang terakhir, ada tarif impor atau ekspor itu sendiri. Pemerintah bisa mematok tarif ekspor tinggi guna mencegah pengiriman suatu barang ke negara lain apabila dikhawatirkan akan adanya ekspor barang vital. Penerapan biaya impor oleh suatu negara merupakan suatu langkah yang diambil untuk mencegah adanya defisit neraca perdagangan. Saya Agustinus Dananjaya Wiratama, NIM C1A011809 ingin menjelaskan tentang mekanisme menyeimbangkan neraca perdagangan internasional. Jadi, jika negara dalam kondisi surplus neraca perdagangan internasional, maka akan terjadi aliran emas masuk, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Dengan ini, permintaan masyarakat naik. Jika tidak diimbangi dengan persediaan yang cukup, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau biasa disebut dengan excess demand, sehingga harga menjadi naik dan bisa mengakibatkan inflasi. Karena harga barang dalam negeri naik, permintaan dari luar negeri pun turun, dan masyarakat juga lebih memilih mengimpor barang dengan harga barang yang lebih murah. Akibatnya, nilai ekspor negara tersebut menurun dan nilai impor meningkat, sampai pada keseimbangan neraca perdagangan internasional itu tercapai. Kemudian ada langkah-langkahnya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan internasional, yaitu misalnya yang pertama, jika kondisi negara itu sedang defisit, pemerintah bisa meningkatkan ekspor non-migas yang berasal dari hasil industri ke pasar tradisional, misalnya Tiongkok, Amerika Serikat, ataupun Jepang, dan negara-negara tujuan ekspor yang baru. Yang kedua, pemerintah bisa mengantisipasi segala bentuk penggunaan atas uang tersebut, atau dengan kata lain, pemerintah harus mempunyai manajemen yang baik atas pengelolaan hutang. Kemudian yang ketiga, proyek-proyek investasi yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri harus direncanakan dengan baik dan tidak disisipi sebagai penyelewengan sehingga perkiraan profitabilitasnya. Saya Muhammad Watizevki yang akan menjelaskan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam neraca perdagangan internasional. Jadi kebijakan yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka, di mana pemerintah di sini bisa mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di Bank Indonesia ataupun surat-surat berharga sertifikat di pasar modal, dengan harapan ketika jumlah uang beredar itu dapat mempengaruhi nilai mata uang serta pendapatan dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua ada kebijakan diskonto, di mana konsepnya hampir sama dengan operasi pasar terbuka, hanya saja kebijakan diskonto ini diambil ketika peredaran jumlah uang ini sudah hampir mencapai batasnya atau mau mencapai inflasi yang berlebihan, dengan cara Bank Indonesia menaikkan suku bunga lewat bank umum yang nantinya diharapkan masyarakat akan tertarik untuk menabung dan menyimpan uangnya. Maka dengan begitu kan jumlah uang beredar akan berkurang dan nantinya itu bisa dipakai untuk keperluan dari pemerintah sendiri. Yang ketiga ada menaikkan tarif pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah juga bisa menaikkan atau menurunkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia berharga sertifikat di pasar modal, dengan harapan ketika jumlah uang beredar itu dapat mempengaruhi nilai mata uang serta pendapatan dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua ada kebijakan diskonto, di mana
konsepnya hampir sama dengan operasi pasar terbuka, hanya saja kebijakan diskonto ini diambil ketika peredaran jumlah uang ini sudah hampir mencapai batasnya atau mau mencapai inflasi yang berlebihan, dengan cara Bank Indonesia menaikkan suku bunga lewat bank-bank umum yang nantinya diharapkan masyarakat akan tertarik untuk menabung dan menyimpan uangnya. Maka dengan begitu kan jumlah uang beredar akan berkurang dan nantinya itu bisa dipakai untuk keperluan dari pemerintah sendiri. Yang ketiga ada menaikkan tarif pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah juga bisa menaikkan atau menurunkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, dengan harapan ketiga kebijakan ini dapat berdampak pada salah satunya ekspor impor dari pemerintah sendiri, itu yang pertama, dan harapannya dapat menstabilkan neraca perdagangan internasional di mana tidak mengimpor secara berlebihan ataupun ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita memasuki studi kasus keseimbangan eksternal dan internal, yaitu pengaruh keseimbangan eksternal terhadap kebijakan moneter pada neraca pembayaran Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia yang memenuhi kriteria yang menganut sistem devisa bebas dan ditambah lagi dengan penerapan sistem nilai tukar mengambang, menyebabkan potensi gangguan yang timbul dari luar maupun yang timbul dari dalam dapat mempengaruhi perekonomian domestik. Semenjak tahun 1978, Indonesia sudah tidak lagi menganut sistem nilai tukar tetap. Pada tahun 14 Agustus 1997, secara resmi pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa sistem nilai tukar yang dianut adalah mengambang bebas. Namun, ada hal yang perlu dicermati dalam penerapan nilai tukar mengambang bebas pada tahun 1997 tersebut. Kebijakan otoritas berupa intervensi sangat mutlak diperlukan untuk mengendalikan fluktuasi yang terlalu besar dari nilai tukar. Kondisi neraca pembayaran memiliki peranan yang sangat penting karena memiliki dampak terhadap posisi cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas moneter. Sedangkan cadangan internasional secara langsung dapat mempengaruhi nilai tukar. Kebijakan intervensi yang dilakukan oleh para pihak otoritas memiliki konsekuensi, yaitu adanya dilema antara pencapaian sasaran-sasaran domestik seperti pemenuhan tingkat kerja, pertumbuhan, dan pengendalian tingkat harga dengan upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar dan stabilitas neraca pembayaran. Sehingga kebijakan moneter dapat diarahkan sepenuhnya untuk mempertahankan keseimbangan internal dan juga diperlukan suatu kebijakan moneter untuk mempertahankan keseimbangan internal. Namun, kebijakan moneter yang dilakukan menjadi tidak efektif apabila kebijakan yang dilakukan ternyata menimbulkan aliran pembayaran baik berupa capital inflow maupun capital outflow yang tidak dapat disterilisasi. Oleh karena itu, semakin terbukanya perekonomian domestik terhadap luar menyebabkan gangguan yang timbul dari luar akan mempengaruhi perekonomian di dalam negeri. Kebijakan stabilisasi baik melalui kebijakan moneter sterilisasi maupun melalui intervensi di pasar valuta asing selain tergantung pada kondisi perekonomian juga tergantung pada sistem nilai tukar yang dianut. Namun, dalam melakukan intervensi terhadap pasar valuta asing, tidak berarti pihak otoritas moneter harus melakukan kebijakan yang membahayakan posisi cadangan devisa yang dimilikinya. Bank sentral sebagai otoritas moneter secara aktif melakukan kebijakan sterilisasi di pasar valuta asing guna memperkecil dampak ekspansi atas uang primer sebagai akibat dari adanya perubahan komponen aktiva luar negeri, di mana terdapat kecenderungan terjadinya akumulasi atas cadangan internasional ketika permintaan uang meningkat lebih cepat daripada penawaran uang, dan kemudian kenaikan komponen kredit domestik cenderung memperburuk neraca pembayaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.